Halo, selamat pagi. Aduh, apa kabar nih? Semangat pagi. Memang benar-benar pagi di Bandung sekarang. Sekarang dia jam 12 lewat 12 menit ya. Bandung dingin. Gimana kabar semua? Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi lah mengenai kris ini ya. Sebetulnya cerita mengenai merchantnya belum selesai sebetulnya. Tapi karena saya lihat kita perlu percepatan juga dalam mengakuisisi merchant ya. Hari ini saya akan ngobrol lagi tentang kris ini. Tapi ini asumsinya bahwa yang mendengar ini atau membaca ini adalah orang yang mau melakukan bisnis sebagai acquirer ya, sebagai MA. Ya, coba kita lihat di sini dulu. Ini merchant ini sudah ada di seluruh Indonesia dengan 3,3 juta merchant ya, diselenggarakan oleh 36 penyelenggara. Lihat nih. Ini dasar kita dulu ya. Dasar kita supaya kita bisa melihat bahwa yang namanya kris ini itu bukan pekerjaan sekelompok orang, tapi ini udah pekerjaan nyangkut banyak orang gitu ya, nyangkut rakyat banyak, masyarakat pada umumnya lah, yang sekarang kita masuk di era digital. Sebetulnya juga ini saya ragu-ragu tadinya ini saya masukkan atau tidak ini, karena ini sifatnya cukup boleh dibilang konfidensial lah ya. Tapi oke, saya bicara ini di sini itu atas nama PJSP ya, perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran dari GPE Money ya. Ini clear ya, jelas. Ini saya kita berbisnis saja ya. Jadi merchant acquirer itu sebenarnya seperti apa gitu. Ini menarik, ini orang-orang yang sudah ngerti. Kemarin itu mengajak di mana sih bisnisnya gitu. Wah, ini kita harus buka-bukaan ini. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi kan yang disembunyikan. Oke, nah ini saya ingin tayangkan izin ya. Jadi kris ini harus ada izinnya, ya, izin dari Bank Indonesia. Tapi sebelumnya kita tonton dulu nih Pak Ganjar nih, dia Salah satu kris ini bisa untuk iya, menjadi alat pembayaran ya, yang gampang, yang cashless, yang tentu saja ini memudahkan orang. Maka kris akan bisa menguatkan. Jadi orang ke sini melihat ingin berbelanja dengan kris. Saya kira semua saling membantu. iya. Dari modern jadinya. Pak Kris ini, Pak Ganjar ini jadi ambasador kris kelihatannya dia. Oke. Ya, update dulu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa kris ini memang jadi solusi saat ini ya pada situasi pandemi ini ya. Oh ya, saya udah berapa hari nggak pernah nonton TV nih. Agak mengkhawatirkan juga lihat di TV ya. Di pikiran kemana-mana, korban-korban kelihatan berjatuhan terus, yang masuk rumah sakit juga makin banyak. Tapi nggak usah kita pikirkan lah, masing-masing sudah ada yang menangani ya. Kita berdoa aja supaya kris itu bisa hilang dari muka bumi Indonesia ini. Nah, yang jelas yang pertama solusinya dalam situasi pandemi ini adalah bahwa pembayaran itu menggunakan QR code ya, yang paling efektif, yang paling aman sekarang itu. Salah satu fitur metode pembayaran digital sehari-hari yang terintegrasi di aplikasi mobile banking. Nah, ini pertanyaan kemarin itu. Ini sebenarnya payment digital ini di mana ini? Kalau boleh saya sederhanakan, ini sebenarnya semacam uang HP gitulah bahasa prokemnya, bahasa sederhananya. Jadi uang itu memang adanya di sini nih, adanya di di HP kita ini ya, adanya di sini gitu loh. Jadi ada ada apakah dia di e-money ya kan, atau bisa juga di ini di salah satu ini contoh ya, contoh di bank ya. Jadi mobile banking sama HP yang ada e-money-nya, itu bisa transaksi itu sebagai customer ya. Jangan bingung lagi, banyak yang bingung kemarin itu, ini sebenarnya bagaimana cara makainya gitu ya. Padahal sangat simpel.
Kris itu satu standar untuk pembayaran nasional, ya. Nah, ini pengetahuan dasar ya. Satu standar untuk pembayaran nasional untuk semua aplikasi bayaran, mobile banking dan payment yang ada di Indonesia ya. Mobile banking. Jadi semua ini di HP. Sekarang kegiatan kita di sini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ada di sini ya. Yang sering-sering pegang HP atau yang udah malas pegang HP, suatu saat akan menggunakan ini untuk transaksi ya. Nah, poin 4 ini ya dibangun bersama oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ya, ASPI. Ini organisasi bank dengan perusahaan e-money tadi. Kemudian melibatkan penyelenggara bank. Ini bank ya, bank. Ini yang kemarin disebut sebagai GPN ya, Gerbang Pembayaran Nasional. Ini perbankan. Dan non-bank ya, non-bank itu bisa GoPay, OVO ya, gudang voucher juga, di mana saya bicara ini sebagai wakil dari sana ya. Kris menghubungkan dengan sumber dana untuk pembayaran yang dimiliki nasabah sendiri seperti tabungan dan elektronik bank. Nah, pertanyaannya kemarin ketika kita dari merchant sebetulnya uangnya ada di mana gitu. Uangnya ada di rekening kita gitu. Ya, jadi ini interface sebenarnya ini ya. Bayangkan kita punya e-money terhubung dengan bank, terhubungan dengan e-money juga ya. Kita bisa nanti melakukan transaksi ya, kalau pingin uang tunai ya, tapi dianjurkan jangan ya, kita bisa menariknya di bank gitu. Dan ini memang harus dipraktekkan ya. Nah, ini nomor 7, Kris itu sudah terhubung antar bank dengan non bank yang di awal tadi ya, yang di awal tadi. Nah, ini dia sebenarnya poin yang mau saya bicarakan itu sebenarnya ada di sini ya. Ini nggak rahasia ya, jadi nggak rahasia karena kita refer dari apa yang diatur oleh Bank Indonesia. Di sini bisnisnya ya. Jadi tolong perhatikan kawan-kawan, limit transaksi e-money itu atau Kris itulah 2 juta per transaksi ya, per transaksi ya. Dari kalau satu account kita di apa namanya di e-money kita itu maksimal 2 juta gitu loh ya. Sorry, ini saya contohkan ya, sebentar. Saldonya itu apa namanya, saldo yang ada di e-money itu maksimal 2 juta gitu. Ini saldonya di sini nih. Di sini harus kelihatan saldonya 2 juta. Ini kebetulan ini apa namanya tampak di awal ya, pada saat belum di login gitu ya. Saya harus menjelaskan bahwa ini aturan diatur oleh Bank Indonesia ya. Jadi kita tahu bahwa merchant itu dikenakan yang namanya margin discount rate ya, margin discount rate yang besarnya 0,7% ya. 0,7% itu untuk yang reguler ya, yang pendidikan itu 0,6, yang SPBU 0,4, yang G2P ya, government to public ya, seperti donasi banyak. Ini yang saya jelaskan lagi. Nah, ini di sini apa namanya poinnya di sini nanti peluang bisnisnya ya bagi merchant acquirer ya, akuisisi dari kata akuisisi ya. Jadi kita akan bicarakan ini sebenarnya. Coba bayangkan itu dari 0,7% itu dibagi seperti ini ya, dibagi ini 0,7% ya, itu dibagi untuk issuernya 37%, acquirernya 39%, lembaga switching 18%, lembaga service 0,4, lembaga standar itu ada 2%, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang 0,75% dibagi 5 ya. Nah, ini contoh nih, ilustrasi transaksi sebesar 100.000 untuk merchant reguler ya, merchant reguler yang ini 0,7%. Jadi kalau transaksinya 100.000 ya, itu berarti 0,7%, ini kurang dari 1% ya, itu dikenakan Rp100 ya kan. Berarti kalau 1 juta Rp7.000 ya. Nah, bagaimana pembagiannya di sini? Nasabah atau customer itu membayar 100.000, maka issuer itu memperoleh 259 ya, switchingnya 168, tapi ini dibagi-bagi lagi di bawahnya ya. Acquirer itu ya, Anda yang ingin jadi acquirer ya, itu memperoleh bagian Rp273 ya. Nah, uang yang dipotong tadi dari 259 ini, 100.000 dikurang 259 adalah 99.300 yang diterima oleh merchant. Murah kan? 700 perak gitu. Kalau kita lihat
margin discount rate yang berlaku saat ini seperti edisi kartu kredit itu bisa sampai 2-3% ya, bandingkan ini murah sekali. Atau kalau kita melihat ya saya sebut merek ya, GoFood misalnya ya, GoFood itu kan dikenakan MDR-nya 20% ya, 20% itu yang dipotong oleh perusahaan si Go itu pada merchant itu 20%. Nah, sehingga banyak pedagang-pedagang itu menaikkan harganya gitu. Tapi itu bisnis ya, murni bisnis. Kita sekarang bicara MDR yang kaitan dengan Bank Indonesia. Nah, ini ya 39% ini dari ini ya, dari 0,70. Nah, ini bagian PJSP-nya gudang voucher ya. Kerjasama acquirer-nya itu untuk kerjasama kita bagi yang 39 ini bagi 2, 19,5 dan 19,5. Dari ilustrasi di atas maka pendapatan total ada 273 ya kelihatan kecil, rupiahnya kelihatan kecil ya, sehingga pendapatan masing-masing pihak adalah 136. Jadi merchant acquirer dapat 136, GP-nya juga 136 ya. Jadi kurang lebih itu 19,5% dari 700. Itu kalau 100.000. Bagaimana jika ada 1.000 ya, 1.000 merchant dengan 10 miliar per bulan ya. Orang-orang yang pintar matematika barangkali langsung ngubungin saya besok gitu loh. Oke. Nah, ini saya juga nggak usah ceritakan ya, banyak sekali di sekeliling kita ya. Ada 100 juta UMKM Indonesia menurut Bank Indonesia. Yang sudah diraih itu cuma 3 juta tadi kan, berarti ada 97. Jadi masih panjang nih ceritanya ini. Nah, saya ingin jelaskan dulu kriteria merchant ya. Nah, jadi gini, merchant itu dikelompokkan kriterianya ya. Ada UMI, itu ada kodenya nanti UMI ya. Di kris ada kodenya, ini kode merchant di sini, UMI. Itu yang kekayaan bersihnya 50 sampai dengan 50 juta atau penjualannya 300 juta ya. Usaha kecil, usaha menengah ya. Silakan Anda ada di mana ini gitu loh. Ya, kalau saya mah ada di sini aja, di UMI aja. Nah, ketika kita mendaftarkan merchant ini ya, itu ada kodenya ya. Ini kodenya nanti muncul di sini. Ya, kodenya muncul di sini. Nah, ini sudah diatur semua ya. Contohnya ini yang P2G National Public to Government atau Government to Public ya, bansos. Ini kan bansos ini kan ini 0% tadi ya. SPBU tadi berapa persen tadi? 4%. Ya, jadi kris ini juga cocok untuk sekolah ya. Sekolah tadi itu 6% kalau tidak salah ya. Ya nanti lihat balik lah. Donasi dan sebagainya. Nah, di situ ininya. Jadi ini enggak murni setiap merchant itu dikenakan dengan 0,7% ya, tergantung kategorinya gitu. Oke. Ini dia. Saya nggak lama-lama ini ya. Jadi videonya sekali ini barangkali paling pendek ya. Kerjasama di gudang voucher itu kurang lebih seperti ini. Kalau Anda menjadi merchant ya ini sarannya memiliki usaha ya. Ada bukti fotonya, foto bukti lokasi tempat usaha. Terus fotokopi KTP, selfie dengan KTP, email dan nomor HP, foto tanda tangan. Terus mengikuti pelatihan oleh merchant acquirer ya. Jadi sebelum menjadi merchant acquirer memang diharapkan bisa menjadi merchant dulu. Jadi pedagang ini pengumpul pedagang, mengakuisisi pedagang-pedagang ya. Mengikuti pelatihan yang ini biasanya kita pakai Vicon. Gampang kok, gampang sekali gitu. Karena baru barangkali orang masih bertanya-tanya. Nah, teknisnya menjadi merchant itu juga gampang. Buat account, username di sini ya. Kemudian tanda tangan dokumen syarat dan ketentuan merchant itu harus dibaca itu, karena ini menyangkut KYC ya, KYC dari Bank Indonesia. Jadi nggak sembarangan sebenarnya yang bisa jadi merchant ini ya. Persyaratannya ada seperti kalau kita buka rekening lah, buka rekening di bank ya. Lalu materai 6.000, mendaftar melalui merchant acquirer. Nah, jadi walaupun isi di sini dia tetap mendaftar melalui ini. Jadi seharusnya ini merchant ini daftarnya face to face ya, masih aturannya seperti itu, masih harus ketemu gitu loh, harus ketemu gitu ya. Tapi karena situasi ini barangkali datanya saja dulu dikasih, nanti setelah mulai daftar baru ketemu, karena itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan.
Nah, satu yang menarik, setiap merchant itu disediakan dashboard, ya. Nanti saya tunjukkan dashboardnya nanti. Nah, yang ingin menjadi merchant acquirer, persyaratannya gini, ya. Sebisanya itu perusahaan, ya, PT, CP atau perorangan. Perorangan juga bisa, tapi dia memiliki jaringan yang luas dan punya karyawan lah ya, yang nanti bisa menjadi surveyornya gitu. Kemudian mengetahui peraturan KRIS dari Bank Indonesia. Ini ada aturannya ketat ya, terutama mengenai KYC. Kemudian tanda tangan PKS dengan GV, kemudian mengikuti pelatihan. Ini bisa melalui video conference ya. Nah, teknisnya seperti apa merchant acquirer ini? Itu dia harus buat account juga sini sama, register dulu. Nah, di sini tanda tangan PKS kerjasama merchant acquirer. Kalau sini PKS, di sini tadi syarat dan ketentuan saja. Jadi beda ya. Di sini aturannya banyak sekali ini. Aturannya ya, karena nanti merchant acquirer ini itu jadi bagian dari gudang voucher atau PT Buana Mini Teknologi. Kemudian pendaftaran username oleh GV. Jadi username setelah dapat di sini itu dikasih tahu ke GV, ke adminnya, ya, adminnya yang ada di sana gitu. Lalu kemudian akan disediakan dashboard ya, di dashboard. Dashboard inilah nanti yang bisa menjadi tempat monitoring kita ya, bisa dari laptop, bisa dari HP. Nah ini merchant nanti, merchant nanti dikasih dashboard seperti ini ya. Itu dashboardnya ada versi web, versi mobile juga ya. Nah ini akan di sini begitu daftar ya, begitu daftar nanti dia akan bisa ngeliat ini QR statis ditampilkan di HP. Ini QR statis ini nanti akan menjadi seperti ini ya. Setelah cetak gambar, nah, cetak gambar, menu cetak kris dengan layout logo GPN dan logo kris ya. Jadi kalau nggak ada logo itu berarti memang bukan kris ya. Menu cetak kris dengan layout logo GPN dan kris juga di sini cetak, ada versi cetaknya ya. Itu dashboard nanti yang sudah daftar gitu. Jadi proses ini cepat ternyata ya. Next day kalau misalnya hari ini di input cocok semua, memenuhi syarat semua, paling nggak besoknya atau beberapa jam kemudian ya, ini akan lebih cepat lagi sekarang gitu. Ini karena awal-awal kemarin ada beberapa kendala, kalau sekarangnya sudah lebih cepat. Nah untuk merchant acquirer, nah topik kita hari ini ya, merchant acquirer. Anda yang yang mengakuisisi merchant itu ya. Kita sediakan sini dashboardnya seperti ini ya. Jadi nanti dia setelah pendaftaran tadi itu dia masukkan dikasih dashboard seperti ini, lalu dia bisa mendaftarkan merchantnya di sini ya, bisa melihat daftar merchant yang telah didaftarkan, status pendaftaran, data entry merchant baru di sini ya. Kemudian menu untuk mendaftarkan staff. Nah kalau ada misalnya ownernya berhalangan, bisa operator di daftar sini, daftar staff atau agen untuk melakukan pendaftaran atas nama partner merchant acquirer, boleh ya, boleh di sini ya. Jadi kita bisa delegasikan gitu. Nah di merchant acquirer itu kurang lebih begini ya. Di sini ini lanjutan dari sini itu ada ini misalnya tambah, jadi pendaftaran merchant baru di sini, tambah di sini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Klik aja ini langsung kelihatan datanya. Lalu setelah itu nanti statusnya di sini approval, harus di approve di sini. Kalau nggak di approve dia nggak jadi merchant dia. Oke, gitu dulu hari ini rekan sekalian ya. Sekali lagi kita tetap semangat ya, tetap semangat karena situasi sekarang memang sangat rentan ya, sehingga kita kalau bisa kita lakukan sesuatu dengan protokol kesehatan lah ya, menghindari keramaian, cuci tangan ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang positif lah ya. Gitu dulu ya, terima kasih. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh japri, ini ada nomor saya, bisa juga nanti melakukannya di YouTube. Terima kasih, selamat pagi.